Anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Salib-Mu pulihkanku, Kuasa salib-Mu pulihkanku.
Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih Tuhan kalau Engkau masih mengizinkan kami boleh memperingati akan arti kematian-Mu dalam hidup kami. Kami percaya kematian-Mu itu sesuatu yang luar biasa. Karena itu ajar kami untuk terus membawa salib Kristus dalam hidup kami. Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi setiap kami hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Iya, saudara, saya percaya kita semua hari ini diberikan Tuhan kesempatan untuk kembali mengingat akan arti dari kematian Kristus. Kita akan segera saja membuka firman Tuhan dari Matius 26. Injil Matius 26 ayat yang ke-36. Di sana judul perikopnya adalah di Taman Getsemani. Kita tahu ketika Yesus sebelum dia disalibkan, dia bergumul dengan begitu luar biasa, dan kita akan sama-sama belajar akan arti dari pergumulan dan penderitaan Kristus. Iya, di Taman Getsemani ayat 36 berkata begini. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Setelah ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tertidur, dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihatlah saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Saudara, dari perikop yang sudah kita baca ini, kita melihat bagaimana pergumulan Yesus ketika dia hendak disalib. Bagi Kristus, dia datang ke dalam dunia itulah sebuah penderitaan. Tetapi bagi kita, kabar kedatangan Kristus itu adalah berita sukacita. Ya, ketika kita tahu bersama Yesus itu 100% Allah, tapi dia juga 100% manusia. Jadi dia adalah 100% ada di dalam daging. Dia bisa merasakan kesakitan daging. Dia punya keinginan daging, tetapi dia terbukti tidak hidup mengikuti keinginan daging. Ketika dia hendak disalibkan, malam sebelumnya dia bergumul di sebuah tempat yang namanya Getsemani. Saudara, di tempat itulah Yesus berulang-ulang kali berdoa. Dia menyuruh murid-muridnya untuk menunggunya sebentar. Lalu dia berdoa di sana, dia bilang, Bapa, kalau bisa, lalukan cawan ini daripadaku, tapi jangan kehendakku, melainkan kehendak-Mu. Yang pertama, saudara, peristiwa dari pengorbanan Kristus itu memberikan sebuah teladan bagi kita. Artinya apa? Kematian Kristus atau peristiwa Jumat Agung adalah peristiwa di mana Kristus memberikan kita teladan bahwa dia harus nurut kepada keinginan roh dan bukan keinginan daging. Karena itu dia berkata, roh memang penurut tetapi daging lemah. Saudara, kematian Kristus memberikan kita sebuah teladan hari ini bahwa mari kita hidup sebagai pengikut Kristus. Jangan ikuti keinginan daging kita, tapi kita mau berjuang untuk mengikuti kehendak roh. Karena roh memang penurut tetapi daging itu lemah. Ya, daging kita ini adalah
adalah sesuatu yang bisa membuat kita kehilangan keselamatan. Tidak ada yang lain yang bisa membuat kita kehilangan keselamatan selain keinginan daging kita. Karena itu Rasul Paulus berkata, saudara, karena itu mereka yang hidup di dalam daging, mereka pasti binasa dan tidak mungkin bisa masuk dalam kerajaan Allah. Sebab perbuatan daging itu telah nyata, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, iri hati, kebencian, dendam, amarah, keserakahan, dan rupa-rupa kejahatan. Barang siapa yang hidup menurut daging, dia tidak akan melihat kerajaan Allah. Karena itu Rasul Paulus memberikan kita juga sebuah teladan. Dia berkata, karena itu aku melatih dagingku sepenuhnya, supaya jangan setelah aku memberitakan Injil, aku ditolak oleh Kristus karena perbuatan dagingku. Saudara, Jumat Agung, peristiwa kematian Kristus, Yesus memberikan kita semua teladan hari ini. Dia bilang, Bapa, kalau bisa, lalukan cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Saudara, seringkali dalam pengiringan kita kepada Tuhan, berapa banyak kali kita memaksakan kehendak kita yang jadi. Berapa banyak kali kita memiliki keinginan-keinginan, tapi berapa banyak dari kita yang datang duduk di kaki Tuhan dan berkata, Tuhan, biar kehendakmu saja yang terjadi dalam hidupku. Karena itu dalam doa Bapa kami, Yesus mengajar, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu atas hidupku di bumi seperti di sorga. Mari kita mau meneladani Kristus hari ini. Apa makna dari kematian Kristus? Yang pertama, dia mengalahkan keinginan dagingnya. Saudara bisa bayangkan kalau Yesus mengikuti keinginan daging, maka tidak akan ada penyaliban, maka tidak akan ada pengorbanan, maka tidak pernah akan ada kematian, dan tidak akan ada pernah keselamatan bagi kita. Tapi karena Yesus menjatuhkan hukuman di dalam dagingnya, dan dia berusaha untuk mengikuti kehendak rohnya, lalu dia taat kepada Bapa. Contoh yang pertama hari ini, teladan yang pertama adalah mari kita kalahkan keinginan daging kita, saudara. Melihat keadaan zaman yang sudah seperti ini, rasanya kematian di depan mata. Hari ini kita dengar sahabat meninggal. Saya besok dengar ada teman pendeta yang meninggal. Besok saya dengar ada keluarga yang meninggal. Besok saya dengar begitu banyak orang meninggal. Rasanya kematian berada di sekeliling kita dan berada sangat dekat. Apa yang harus kita lakukan hari-hari ini? Mari kalahkan keinginan daging. Supaya apa? Ketika satu saat Tuhan menjemput kita, kita ada di dalam keadaan yang siap sedia. Saudara yang terikat hari ini dengan kemarahan, dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, saudara yang terikat dengan kepahitan, dengan kenajisan, homoseksual, lesbian, dengan roh cinta uang, atau apapun yang bersifat kedagingan, mari kita berdoa. Lewat pengorbanan Kristus hari ini kita belajar untuk mengalahkan semua kedagingan kita. Setelah itu dia kembali, saudara. Dia mendapati murid-muridnya sedang tertidur lagi. Dia berkata, berjaga-jagalah, berjaga-jagalah. Ya, karena roh itu penurut tapi daging lemah. Mari kita berjaga-jaga. Lalu Yesus balik lagi yang kedua kali. Kali ini doanya sudah agak berbeda, saudara. Dia tidak berkata, Bapa lalukan cawan ini, enggak. Tapi dia berkata, Bapa, jika harus aku meminumnya, ya, biar kehendakmu lah yang terjadi. Saudara, yang kedua, Yesus mengajarkan kepada kita untuk selalu mari minta kehendak Bapa yang terjadi dalam hidup kita. Untuk bisa mengalami kehendak Tuhan dalam hidup kita, tidak ada lain caranya selain kita bersepakat dengan Tuhan. Artinya bersepakat itu apa? Berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Jangan melenceng ke kanan atau ke kiri. Memang untuk bersepakat dan melakukan kehendak Tuhan itu tidak mudah. Tapi Yesus memberikan kita teladan hari ini. Dia berkata, Bapa, kehendak-Mu lah yang jadi. Sakit, saudara. Yesus pun memberikan sebuah teladan bahwa untuk mengalami penyaliban itu sakit. Ada daging yang harus dimatikan, ada pengorbanan, ada air mata, ada kesakitan yang begitu hebat. Saudara bisa bayangkan, Yesus tahu benar bahwa besok ketika dia akan disiksa, itu penyiksaan yang luar biasa. Kenapa? Karena dia sedang menjatuhkan kutuk maut atas daging. Dan dia tahu betapa beratnya itu. Tapi dia melakukannya. Kenapa? Karena Yesus tahu dia ada di dunia hanya untuk menggenapi kehendak Tuhan. Saudara, kita hari ini ada di dunia untuk apa? Melihat hari-hari yang sedang terjadi.
Melihat waktu-waktu betapa kita tidak tahu virus corona ini akan sampai kapan. Kita tidak tahu akan ada penderitaan apa di depan. Ya, mari kita bertanya hari-hari ini, untuk apa waktu-waktu yang sisa di hidup kita? Apakah kita mau pakai untuk kepentingan kerajaan Allah? Atau kita mau terus hidup di dalam dosa? Atau kita mau terus hidup di dalam diperbudak oleh uang? Atau kita mau terus hidup dengan egoisnya kita? Mari kita mengambil sebuah teladan hari ini. Yesus memberikan kita teladan. Untuk kita bisa melakukan kehendak Bapa, kita harus mutlak tunduk kepada kebenarannya. Hari ini sekalipun itu berat, saya mendengar beberapa orang yang menelpon kepada saya. Bu, berat bagi saya untuk keluar dari dosa ini. Saya seorang pelakor dan sudah punya anak, Bu. Dan sekarang saya masih hidup dengan suami orang. Tapi ketika saya mendengar khotbah Ibu, berat bagi saya, Bu, untuk melakukan semuanya. Tapi saya mau meninggalkan kehidupan lama saya. Karena sampai saat ini saya itu tidak menikah dan saya hanya tinggal bersama. Dan dia juga masih bersama istrinya. Saya mau melakukan kehendak Tuhan, Bu. Saya mau bertobat. Memang berat, Bu. Saya tidak tahu akan bagaimana hidup saya ke depan. Tapi saya mau ambil keputusan untuk melakukan kehendak Tuhan. Saya menerima telepon dari orang-orang yang berkata, Ibu, saya setiap hari marah, saya setiap hari ketakutan, tapi saya mau belajar melakukan firman, saya mau belajar mengalahkan kedagingan saya, Bu. Saya mau berlatih untuk menjadi orang yang sabar. Ibu, hari-hari ini bahkan saya belum melihat doa saya dijawab. Tapi saya mau tunduk kepada kehendak Bapa, Ibu. Saya percaya sekalipun saya mungkin tidak melihat sesuai yang saya harapkan, saya tetap mau bilang Tuhan itu baik, Bu. Karena itulah kehendak Bapa supaya saya bersyukur. Saya menerima telepon dari orang-orang yang mengaku, Ibu saya homo, Ibu saya lesbian, tapi saya mau bayar harga untuk melakukan kehendak Bapa. Saya mendengarkan khotbah-khotbah Ibu dan saya mau bertobat, Bu. Karena saya tahu ini adalah kebinasaan kekal bagi hidup saya. Saya bilang keluar. Hanya orang-orang yang mau membayar harga, hanya orang-orang yang siap menderita, yang akan bisa melakukan kehendak Bapa dan menerima mahkota kehidupan kekal. Selama kita kompromi dengan daging, selama kita tidak mau tunduk kepada kehendak Bapa, maka kita tidak akan pernah melihat kemuliaan itu. Kematian Kristus yang kedua memberikan kita teladan bahwa penderitaan itu adalah jalan satu-satunya untuk menuju kepada kehendak Bapa. Berbahagialah hari ini ketika engkau sedang menderita. Mungkin engkau sedang dianiaya. Percayalah, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang setia dan selalu berharap kepadanya. Mari kita satukan hati kita. Kita naikkan sebuah pujian. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekarang kita masuk ke sakramen perjamuan kudus. Mari kita angkat roti dan anggur itu. Kita akan memperkatakan perkataan iman ini bersama-sama. Dalam nama Yesus, aku percaya. Tubuh Yesus telah dipecah-pecahkan. Darah Yesus telah ditumpahkan.
bagi pengampunan, penebusan dosa-dosaku. Oleh korban Yesus, aku dibebaskan dari kutuk maut, kutuk dosa, kutuk sakit penyakit, kutuk kemiskinan, kutuk kecelakaan, dan segala kutuk. Aku percaya, oleh korban Yesus, aku memiliki hidup kekal, keselamatan, pengampunan dosa, pemulihan, kesembuhan, kelimpahan berkat, kemenangan di dalam Tuhan. Kita akan naikkan pujian salibnya. Salibnya, salibnya, selamat mulia, dosaku diampuni oleh darah Yesus. Sekarang kita angkat roti itu dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dengarkanlah firman-Nya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terimalah dengan percaya dan makanlah dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita naikkan pujian ini. Mari mengangkat cawan itu tinggi-tinggi dengan tangan kananmu. Salibnya, salibnya, selamat mulia, dosaku diampuni oleh darah Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Terimalah cawan itu. Minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang buka tanganmu, bersyukurlah atas korban-korban yang telah diberikan oleh Tuhan kepada setiap kita. Haleluya.
Sekarang buka tanganmu. Terimalah berkat perjamuan kudus. Sesungguhnya segala dosa dan kesalahanmu sudah diampuni oleh Tuhan. Engkau disembuhkan dari sakit penyakitmu. Kuasa darah Yesus membungkus hidupmu. Namamu tertulis di dalam kitab kehidupan. Diberkatilah hidupmu dan keluargamu, anak dan cucumu hari ini sampai selama-lamanya. Betapa besar kasih. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandangi hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Siap memuji Tuhan lebih dahsyat? Tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untukmu. Sama-sama naikkan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untukmu. Sama-sama naikkan syukur kita. Naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. On bass, Samuel Mali. Yeah. Here we go. Ku
Sekarang, terimalah kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita, sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin. Saudara telah mengikuti ibadah online GBI Alpha Omega. Saudara yang diberkati melalui tayangan ibadah online diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Bagi jemaat yang rindu menabur pekerjaan Tuhan di GBI Alpha Omega, dapat memberikan persembahan dan persepuluhan secara online melalui rekening BCA 014-323-7777 atas nama PT Graha Alpha Omega. Sertakan keterangan untuk persembahan atau perpuluhan. Mari memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Untuk mendapatkan informasi terupdate mengenai ibadah online dan informasi lain seputar gereja, Anda dapat mengaksesnya melalui website GBI Alpha Omega. Jesus Christ bless you. Kaulah nafas hidupku.